Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome speaker yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, kayaknya kalau saya pikir balik, flashback ya, sampai hari ini saya belajar banget dari dua orang ini, terutama respon mereka. Ya, jadi kalau kemarin si Vika cerita mengenai mengenai nggak gampangnya ketika seorang mencari nafkah utama nggak ada lagi dalam hidup dia, ya, di mana dia perlu mulai lagi. Nah, dua orang ini juga ngalamin hal yang serupa, ya. Jadi tapi apa ya, yang respon mereka itu justru menentukan. Saya ingat ya sekitar 11 atau 12 tahun lalu, ya 11 tahun lalu tepatnya, ya, Winnie kehilangan suaminya, dan akhirnya itu nggak bikin excuse buat Winnie untuk tetap berjalan, dan sampai hebatnya Winnie di tahun itu Winnie bisa dapat Star Club, bisa dapat achieve, dan Winnie di tim pertama saya yang achieve agency manager. Padahal saya ingat itu momen-momen nggak gampangnya, ya, dan nanti teman-teman boleh dengerin sharing dari Winnie. Dan satu lagi Ratih juga, saya ingat sama, ya, Ratih juga ngalamin di mana lagi tahun-tahun mau promosi, bulan-bulan mau promosi, tiba-tiba suaminya terkena musibah, kena stroke, yang which is akhirnya semua tanggung jawab perlu Ratih yang pegang tuh. Jadi saya bersyukur ada dua orang yang luar biasa dalam tim saya, yang justru buat saya bukan saya menguatkan mereka, tapi mereka yang menguatkan saya. Ya, kenapa? Karena buat saya pribadi, ya, pikir-pikir kalau hari ini saya seorang kepala keluarga, udah wajibnya saya memang kerja keras buat istri saya, buat anak-anak saya. Tapi ada dua orang pribadi, wanita yang luar biasa, yang boleh ambil tanggung jawab tanpa mengeluh, tanpa bikin excuse, ya, which is menurut saya nggak gampang. Saya kadang dipikir, ya, Fik, mending mana ngurus anak seharian atau lu kerja, kayaknya lebih gampang kerja deh. Nah, ini mereka ambil tanggung jawab untuk dua-duanya. Di awal-awal mereka ada di Prudential. Nah, jadi kalau mereka mau tinggalin Prudential, mereka punya excuse yang sangat banyak untuk nggak ada di Prudential. Mereka mau delay semuanya, mereka punya excuse. Tapi ternyata mereka boleh nggak lakukan itu semua, dan hari ini mereka boleh jadi inspirasi buat kita semua. Tanpa berlama-lama, please welcome Winnie dan Rati, dua sahabat saya yang luar biasa. Applause dong buat Winnie. Aye. Udah kelihatan nih, ada Teh Winnie, ada Teh Rati. Pagi Uti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Pagi, guys, semuanya, guys. Pagi semuanya. Ya, pagi. Leader panutan tuh banyak yang chat, aduh ya. Nah, ini kita di awal kan banyak nih teman-teman yang baru juga nih, teman-teman partner nih yang belum kenal, katanya gitu ya. Jadi boleh dong ceritain dulu dong background-nya Teh Winnie apa, kemudian dilanjut sama background-nya Teh Rati apa. Silahkan. Saya dulu. Ya, Teh Winnie dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Halo. Ada semangat ya pagi ini ya, teman-teman ya. Semangat. Ya, jadi background saya itu dulu kuliah saya teknik sipil bareng Victor, terus sempat kerja di sipil juga, tapi ternyata kurang begitu menyenangkan dan kurang cocok gitu ya. Jadi sempat 3 bulan di Sentul, di lapangan ternyata kulit jadi gosong gitu ya.
terus ngelirik ke dunia perbankan, aduh kayaknya enak nih di dunia perbankan, banyak duit, terus nggak terlalu gosong kulitnya gitu ya, terus kayaknya duitnya bisa lebih banyak. Ternyata duit orang lain teman-teman ya. Jadi saya habis dari itu saya sempat di perbankan, saya pindah-pindah ke berapa bank berarti ya, 3 bank teman-teman ya. Dan karena memang kurang nyaman gitu ya, ternyata jadi karyawan itu ya, apalagi harus ngurus anak segala macam gitu ya, waktu terbatas, sama keluarga jarang ketemu, kurang interaksi. Jadi pas begitu Victor datang waktu itu, ya udah saya menyerahkan diri, pengen join di Prudential, cobain gitu, sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu. Ya, lanjut boleh Teh Rati? Aduh, maaf ya, ini internet kurang stabil, mudah-mudahan suaranya nggak kayak robot ya. Nah kan, nggak ada respon. Semuanya freeze tuh di layar saya. Aman. Masih jelas nggak? Bagus, Aman ya, ya? Rati? Iya. Aman. Aman ya? Bagus, Nyai, bagus. Si Philipnya angger. Ya, saya sama kayak Teh Winnie ya, tapi saya bukan orang teknik. Saya orang komunikasi, dulu kuliah di komunikasi. Oh ya, saya perlu mention dulu ini ya. Saya SMP 9 bareng Kang Geri, bareng Mang Riko, bareng Ciwidia. Saya SMA 9 bareng Geri, bareng Riko. Itu perlu nggak sih? Inilah ya orang-orang lulusan. Boleh. Ya, alma mater. Ya, kita sama-sama anak 9 ya. Beginilah ya, alumni-alumninya kayak begini rupanya. Saya kuliah di manajemen Vkom Unisba. Jadi jurusannya manajemen komunikasi. Nah, dulu itu sama kerja di bank juga. Begitu lulus langsung masuk Bank Jabar waktu itu. Nah, join Pru itu karena ini sih, karena ketidakpuasan sebagai pegawai lah ya. Jadi ya orang Padang itu kan perhitungannya sangat inilah ya secara ekonomis ya, ketika tenaga keringat yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan, kita harus keluar dari situ guys, harus cepat-cepat cabut dari situ ya, jangan sampai nunggu sampai tua di situ ya. Nah jadi saya hanya 4 tahun di Bank Jabar waktu itu, dikenalkan Prudential sama Teh Winnie tahun 2011 ya, mulai dari situ sampai sekarang alhamdulillah masih di Pru, bersyukurnya. Nggak banyak ya ceritanya, itu aja. Oke, dari perjalanannya ini kan berarti kalau secara pekerjaan itu Teh Rati itu direkrut sama Teh Winnie gitu kan ya? Ya. Ya oke. Nah sekarang ke Teh Winnie lagi nih pertanyaannya nih. Teh Winnie waktu pertama kali kenal nih sama Teh Rati itu di mana? Pertama kali kenal. Terus biasanya kan kalau kita ngerekrut itu kan pasti kita ngelihat sesuatu nih dari partner kita itu kan ya. Apakah melihat sesuatu itu atau setelah join baru kelihatan sesuatu itu Teh? Boleh Teh ceritain Teh? Sesuatu itu apa? Nah itu. Jadi apa? gini. Bye, masih pagi, bye. Jangan sesuatu itu kelihatan apa itu Teh, bye. Jadi gini sebetulnya ketemu Ratih itu rezeki banget gitu ya, bukan hal yang disengaja gitu. Jadi saya kan dulu rumah di Karinding, Jalan Turangga. Nah, di Jalan Pelajar Pejuang itu ada BJBS. Nah, saya tuh dulu tiap hari tuh waktu jadi UM tuh baru pertama kali jadi UM ya. Tiap hari kalau misalkan udah dari mana-mana, udah muter-muter nongkrong tuh di BJBS tuh. Bisa dari jam 3 sore atau jam 4 sore gitu ya, sampai habis maghrib gitu. Soalnya di situ ada teman kuliah saya S2 ada di situ. Jadi saya ini dong minta referensi gitu kan. Ya udah datang aja ke sini kata teman saya kan. Jadi ya udah hampir tiap hari tuh nongkrong di situ. Jadi teman sayanya kerja, saya mah duduk aja di kursi depan ruangannya dia. Jadi tiap ada yang lewat, sini dong, sini saya ceritain gitu. Jadi lumayan sih ada beberapa nasabah dapat dari situ. Sampai akhirnya Ratih juga kena jebakan Batman saya teman-teman gitu. Nah, dulu kan
pertamanya mau masukin buat suaminya, buat si AA, cuman si AA kan nggak mau, jadi ya udah akhirnya sama Rati dimasukin sendiri. Terus kata Rati, memang orang Padang kan dasarnya otaknya bisnis ya, jadi ya udahlah saya aja yang jadi agent gitu. Jadi menyerahkan diri sebenarnya Rati tuh. Jadi ya udah sampai nempel banget, lengket banget kayak perangkok teman-teman. Jadi awal-awal tuh jadi sampai nginep di rumah, sama suaminya juga nginep di rumah gitu ya. Tapi kita beda kamar ya teman-teman ya, nggak satu kamar, kita beda kamar. Jadi saya di bawah, Rati sama suaminya di atas. Jadi sampai nginep, sampai apa segala macam gitu ya. Sampai dulu tuh ingat banget waktu awal-awal Rati join jadi partner itu kan nungguin saya tuh sampai jam 11 malam kayak gitu kan. Dia rajin banget ya. Jadi pulang kantor, pulang ini waktu pas bulan puasa juga prospek, jadi saya nungguin teh ini gimana. Nah jadi itu sih kenalnya dari situ sih sama Rati. Nah, itu kan kenalnya Kenalnya tuh. Nah, kenalnya kan dari situ. semenjak Saya kenal, itu orang yang nggak mau buka polis, Om Abai, waktu itu. Jadi ya ya kan dia prospekin tuh ya. Teh ini tuh songong gitu. Bukan songong, kumanya cologok. Jadi dia itu ya, jadi kantor saya dulu itu 3 lantai ya. Ya Ben, tahu ya Ben ya, PP-nya Ben. Nah, lantai 1 itu kan biasa kalau untuk pelayanan ya, CS teller. Nah, marketing itu semua pada di atas. Jadi waktu itu saya itu marketing landing gitu ya. Dan dia itu nongkrongnya di lantai 2 aja, kayak merasa diri dia pegawai PJB. Ya, jadi jam 3 itu setelah beres jam pelayanan dia nongkrong di situ. Dia prospekin semua teman-teman di lantai 2. Semua pada masuk sama Teh Winnie. Satu-satunya yang nggak masuk itu saya gitu. Jadi karena pas saya dengerin cerita Pak Ali, oh jadi selling point-nya si Pak Ali itu adalah ceritain ini manfaat kesehatan. Kata saya teh, ya teh cali lepeng kieu barudak teh pada ikutan asuransi, kan kita udah di cover sama Bang Jabang, ngapain pada ikutan asuransi, saya bilang ya. Dah Pesona kecil sama lah, saya relatif mungkin. cuma 350-nya 350 ge da duit terus setahun teh sabaraha gitu kan. Saya pikir dulu gitu kan, ngapain ikutan, orang kita udah di cover sama kantor gitu loh. Nah, akhirnya temennya Teh Winnie itu akhirnya jadi agen gitu ya, yang jalan istrinya. Nah, jadi posisi dia itu ya kubikel si Indra, namanya Indra ya, kubikelnya itu di sebelah saya banget tuh. Jadi kita biasalah pegawai kalau pagi ya masih ngobrol-ngobrol sambil makan bubur, sambil apa ngobrol. Dia cerita, "Tih, istri saya join loh sama si Winnie," katanya gitu ya. "Oh, join apa? Jadi agen." "Oh, emang bisa ya?" Saya pikir gitu ya, saya bilang. Saya pikir waktu itu ya agen itu karyawan sih gitu ya, karyawannya Pru gitu ya. Nah, terus dia ceritain dan bersyukurnya ya betul saat itu saya udah mulai merasakan yang jenuh gitu ya dengan tadi tuh apa yang saya rasain ketika tenaga, keringat, pikiran yang kita keluarin udah merasa saya tidak fair gitu ya yang saya terima. Jadi saya udah berpikiran, udah berdoa waktu itu tuh ya. Betul gitu ya, semesta tuh mendukung apa yang kita minta sama Allah, itu Allah akan tunjukin jalannya kalau emang kita cari, teman-teman. Jadi saya tuh waktu itu minta, ya Allah ada nggak ya pekerjaan yang saya tuh nggak kayak robot nih hari-hari, tahu-tahu saya pulang malam tiap hari gitu ya. Jadi yang orang bilang ketemu matahari pulang itu nggak pernah, saya ngalamin itu gitu ya. Tahu-tahu bangun udah pakai kerudung lagi depan kaca, pakai seragam, meeting pagi ditanyain target sekian M gitu ya. Saya merasa aduh nggak asik banget nih ya kerjaan gitu. Gaji ditakar segini. Waktu itu kebijakan Bang Jabar itu adalah satu level, selama dia satu angkatan satu level itu gajinya sama. Nggak peduli lah dia di posisi apa, back office kah, marketing, funding atau lending, itu sama selama dia satu angkatan. Jadi pas saya lihat teman saya yang back office pulang setengah 6, saya pulang jam 9, tanggal 25, nah gajinya sarua, bonusnya sama gitu ya, karena bonus itu dilihat dari pencapaian cabang. Nah, saurang nu gawe, nah urang menang sarua jeung si eta nu teu gawe, mikirnya kayak gitu ya. Wah, ini nggak asik nih kerjaan. Jadi saya minta, waktu itu saya berdoa ke Allah, ada nggak ya Allah pekerjaan yang saya keluarin
seperti yang saya dapetin gitu loh. Jadi saya merasa waktu itu, kalaupun saya ini lembur sampai jam 3, kayak jam 1 malam, jam 2 malam, saya masih sanggup gitu loh, karena masih muda kan, belum punya tanggung jawab, ya belum punya anak gitu ya waktu itu. Tapi, nah naonan orang rek gawe lembur sampai jam 11, sampai jam 12, gaji ge sarua gitu. Nah jadi saya berpikir, aduh kalau ada kerjaan lain ya, yang saya nggak ditarget kayak gini, saya nggak kayak robot, saya pikir ya, pegawai bank itu kayak robot gitu ya. Saya pengen tuh, nah saya nggak tahu prudensial itu seperti itu. Jadi waktu si Indra ini bilang, istri saya join Pru loh, katanya mati gini, kan dulu nih ya. Kayaknya hanya saya yang percaya 5 tahun 100 juta tuh ada teman-teman. Jadi waktu dia bilang, kata si Sandra ya, ketemu cuma 2 orang sehari, ceritain, adalah yang diceritain nanti dikasih tahu, kata dia gitu ya. Ketemu 2 orang sehari, 5 tahun 100 juta. Saat itu orang yang saya tahu punya income 100 juta tuh hanya di RUT, teman-teman, di RUT BJB ya. Saya sih Ben, zaman itu teh awen ya Bennya, Pak Awen ya. Dan itu galaknya luar biasa tuh si Bapak itu ya. Dan saya merasa kapan saya bisa nyampe sana, nggak mungkin. Tapi ini 5 tahun, waktu itu umur saya baru 28, kalau nggak salah 27 apa 28. Gila, ini umur 33 aku bisa 100 juta nih gitu ya. Dan saya percaya itu 5 tahun 100 juta. Jadi waktu si Indra bilang gitu, kumaha carana eta sorry ya guys, sekarang saya suka nggak ini ya bahasa. Kumaha carana eta Pak Indra, caranya gini gini dikasih tahu segala macam. Saya bikin CV loh teman-teman, buat saya persiapan ketemu Teh Winnie. Jadi saya siapin pas foto 2x3, 3x4, 4x6 saya siapin itu semua, terus CV saya bikin yang bagus, pengalaman organisasi selama di kampus saya tulis semua, saya udah siap wawancara kata saya. Ya saya udah siap gitu ya, saya bilang. Terus kayaknya orang tanya ke Nela kasih Winnie, besoknya dia bawa kabar. Kabarnya apa guys? Kabarnya begini, Tih kamu bisa jadi agen asal kamu buka polis dulu, katanya gitu ya. Kan saya nggak mau, saya satu-satunya orang yang nggak mau buka polis waktu itu ya. Asal kamu buka polis dulu, nganti 250.000. Oh eta unggul syaratnya nggak ada tes, nggak ada psikotes, nggak ada apa, nggak ada, cuma buka polis aja. Oh mun kitu mah jeung suami saya sekalian, ngarah saya langsungnya bisa bisa lebih cepat prosesnya, saya bilang. Jadi langsung closing 2 case dia guys. Nah itu tuh awalnya saya join. Jadi saya ketemu Teh Winnie itu pada saat fast start, hari pertama fast start gitu. Dulu masih fast start 3 hari ya kita ya. Nah itu Om Bayi cerita awalnya tuh dulu. Segitu semangatnya ya. Jadi nanti akan sampai pada tahap nggak pakai BH. Saking semangatnya. Nah inilah orang Padang yang berhasil menyundakan Padang ya ini. Oke, baik-baik ke Teh Winnie ya. Teh Winnie, selama kenal nih dari dulu sampai sekarang, Teh Winnie ngelihat hal hebat apa sih yang ada di Teh Ratih gitu sehingga pertemanan persaudaraan ini terjalin terus sampai sekarang. Teh, coba Teh ceritain ya. Ya dulu waktu pertama kali kenal kan belum tahu ya Ratih kayak gimana gitu ya. Tapi pas begitu join bareng gitu kan, terus sering nginep, sering ngobrol bareng, sering jalan bareng. Ya jadi banyak tahu tentang Ratih kayak gimana gitu ya. Jadi Ratih itu support keluarga banget gitu. Mulai dari adik-adiknya gitu kan. Ya mertuanya juga gitu kan. Ya Ratih benar-benar wanita hebat sih, wanita yang benar-benar mandiri gitu lah. Jadi pas kenal sama Ratih teh, aku ketemu ini nih, ketemu apa namanya, orang yang sama gitu kan, cewek yang tangguh juga nih gitu kan. Jadi makanya kita klop gitu. Emang dari dulu Ratih tuh orangnya rajin gitu ya, terus kekeh nedreg gitu kalau bahasa Sunda mah. Dan dari dulu memang udah jadi gitu kan, itu yang hebatnya Ratih gitu ya. Dan mungkin saya juga nggak bisa sampai kayak Ratih kayak gitu. Nah gitu ini sih. kelihatan banget ya, Teh Winnie ibu sama anaknya ini sama-sama nedreg. Teh Winnie nedreg duduk di kantornya Teh Ratih ya. Nanti nedreg buat jalanin prosesnya ya, luar biasa ya. Oke, lanjut lagi ya ke Teh Ratih nih. Nah, Teh Ratih, jadi selama perjalanan ini ya di Prudensial, nah Teh Ratih itu pasti memiliki pengalaman dong. Nah, boleh dong ceritain tentang pengalaman terbaiknya sama Teh Winnie. Boleh dong, ceritain dong.
pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik sama Teh Weni ya. Menurut saya dari pertama sampai sekarang saya masih Teh Weni itu terbaik sih dalam hidup saya ya. Banyak sih, banyak pisan sama baik. Tapi kalau ada momen-momen gitu ya, momen-momen pengalaman terbaik, beberapa itu waktu saya promosi UM ya 2011 ya. Kan suami sakit itu 2011 ya, akhir Desember itu ya, mendekati closing date gitu ya. Nah itu, jadi saya udah fokus sama suami waktu itu. Nah saya nggak tahu itu proses administrasi semua saya promote UM itu udah Teh Weni yang ngurusin semua. Ya jadi itu menurut saya apa ya, kalau peran orang tua Teh Ahmad ya, seperti itu dia apa ya, berusaha kan leader ya. Nah seperti itulah yang dia lalui pada saat saya di sini, seperti itu proses yang dia lalui untuk melahirkan saya kan ya Bang ya. Ya jadi saya tahu saya Februari ya ada appeal gitu ya. Tapi beliau urusin terus, pokoknya tahunya saya Januari pada saat apa tuh yang acara ya kick off-nya ya. Nah, saya tahu saya nggak jadi naik UM waktu itu. Tapi Teh Weni sama Pak Victor sama Pak Andre juga perjuangin appeal. Jadi saya tuh UM telat sebenarnya. Jadi baru promote baru resmi itu bulan Mei waktu itu saya jadi. Pengalaman yang nggak pernah saya lupain. Saya begitu berjuangnya orang tua saya, kakek saya, buyut saya gitu ya, buat memperjuangkan saya lahir, saya jadi UM, jadi seorang leader kan waktu itu. Nah terus pengalaman terbaik lagi apa? Saya leader itu betul-betul sama seperti kita punya orang tua ya, dan seperti kita menjadi orang tua. Teman-teman yang masih partner sekarang manfaatin waktu ini ya, waktu-waktu ketika teman-teman masih di posisi agen atau posisi partner. Saya rasa benar seperti yang Teh Weni bilang, ada sih menjadi anak ya, dia kemana-mana, benar nggak sih? Itu tuh momen-momen berharga teman-teman ya, karena dia lagi membangun kita, menjadikan kita seorang, sehingga dia kita agar nggak kena itu tunjukin jalan yang benar kayak gini, tunjukin jalan, tunjukin cara berlaku yang benar, kan kayak gitu. Jadi waktu dihabis kita tuh sangat banyak, makanya tuh sering banget itu nginep di rumah Teh Weni, tapi kita punya agenda masing-masing. Jadi kadang dia belum beres prospek, saya udah beres, saya nyampe rumah dia duluan. Ya tapi saya udah beres, ya udah langsung aja pulang tuh ke rumah dia guys. Jadi saya telepon suami saya, nggak pulang, saya nginep rumah Teh Weni. Oh ya nyusul aja nginep di sana. Jadi lebih sering lah suami saya tidur di rumah dia. Kalau perkara makan mah nggak usah dibilang lagi ya, itu banyak makanan tuh ya, udah di-provide gitu semua. Nah itu menurut saya waktu-waktu berharga saya sebagai seorang anak, yang pada saat saya udah jadi leader, saya udah jadi orang tua juga, itu kehilangan guys. Ya kita tahu ya, saat kita masih jadi anaknya orang tua seperti apa perlakuan. Tapi pada saat kita udah juga jadi orang tua dan kita juga punya anak, waktu kita tuh lebih sedikit bareng orang tua kita. Nah, saya merasa kehilangan momen-momen dekatnya itu. Itu menurut saya waktu-waktu terbaik hubungan saya sebagai anak dan orang tua sama Teh Weni gitu. Terus momen terbaik lagi adalah ini kan yang kalau dipikir kurang baik tapi terbaik gitu ya, pada saat udah jadi leader. Saya ini dominan, Teh Weni juga dominan, ini 2 orang dominan nih, cewek ketemu dengan latar belakang permasalahan mirip lah ibaratnya gitu ya. Jadi saya dominan, Teh Weni dominan, kita punya idealisme masing-masing yang pengen berdiri dengan idealismenya itu. Ya wajar sih, amun digambarkan mahnya Pak Gujut gitu ya. Nah tapi hadirnya seorang Rehan yang punya karakter intim ya, itu bisa berada di tengah-tengah kita, itu luar biasa guys. Itu orang ketiga. Itu menurut saya terbaik gitu ya. Jadi menyatukan kami para wanita dominan ini gitu ya. Nah itu menurut saya juga kehadiran Rehan itu juga terbaik sih dalam hidup saya ya.
Dan puncak dari semua yang kita lewatin itu adalah kita pernah dan nanti akan lagi ya teman-teman catat 2015 ke 2016 kita sama saya merasa itu momen terbaik saya selama berkarir di Pru ya. Waktu itu saya promosi AM. Kalau dipikirin sekarang mencapai angka 2,7 M itu luar biasa sih menurut saya, dan menurut saya itu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu juga di Jawa Barat produksi saya terbaik di Syariah Legacy waktu itu ya kita gitu. Dan pada saat yang bersamaan Teh Winnie achieve PC leader-nya teman-teman. Jadi saya merasa wow, kita ada di apa ya? Kita dengan gayanya kita masing-masing kita bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama. Itu menurut saya terbaik sih Pak Bay. Merinding dengernya juga ya. Banyak kasih aplaus dong teman-teman dong. Ini biar seru nih, pakai seru nih. Di chat ramai banget dari tadi ya. Iya. Cuma yang rame Riko doang, Bay. Riko doang ya. Dia masih menunggu cerita tanpa BH soalnya. Saya udah skip itu udah lewat itu ceritanya. Udah lewat itu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya. Nah, balik lagi nih ke Teh Winnie dulu nih ya. Ya. Nah, kedua-duanya dari Teh Winnie sama Teh Rati nih kan sekarang tuh lagi sibuk nih dari tahun kemarin sampai tahun sekarang lagi sibuk nih bikin post ya Teh Winnie sama Teh Rati. Nah, ceritain dong ngapain sih kalian tuh bikin postnya, lagi acaranya di mana sih, ceritain dong sama teman-teman, mungkin ada yang belum tahu bahwa di grupnya Teh Winnie ini ada post. Boleh dong? Siapa dulu? Saya dulu, Rati dulu. Teh Winnie boleh. Teh Winnie boleh. Saya dulu. Nah, jadi gini, kita tuh bersyukur banget ya ada pandemi ini, benar-benar sangat bersyukur gitu ya. Kalau misalkan nggak ada pandemi mungkin ini nggak akan kepikiran gitu ya. Jadi dari dulu memang kita ada beberapa kegiatan gitu ya. Jadi yang pertama mungkin dari dulu tuh memang kan kita di Legacy juga kan kalau misalkan ada kajian kayak gitu kan memang pengen bareng-bareng sama yang lain gitu, yang sesama syariah yang di Jawa Barat gitu kan. Cuman kadang juga begitu ada acaranya nggak semuanya bisa datang gitu. Nah akhirnya pas begitu ada pandemi ini, alhamdulillah kita bisa wujudin itu gitu ya, bisa wujudin itu karena salah satu tujuan kita di sini adalah untuk lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan saat ini kan banyak pejuang-pejuang syariah itu yang apa namanya, yang banyak yang give up gitu teman-teman ya. Pertama mungkin dari dulu yang masalah orang riba apa segala macam, terus kemudian pandemi, sekarang bisnis makin turun, jadi banyak yang pebisnis di syariah ini banyak yang mundur gitu, karena mungkin mereka di agensinya tidak banyak support seperti kita kan. Kalau misalkan kita Wandre kayak gitu kan benar-benar support sama kita, tapi di sana mungkin mereka merasa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin Zoom kajian syariah ini, dan ternyata yang datang itu, yang ikut itu bukan hanya yang leader-leader syariah di Jawa Barat gitu, ternyata se-Indonesia gitu kan. Kita juga nggak nyangka gitu. Ada yang dari Aceh, dari Medan, dari Gorontalo gitu ya, dari Makassar gitu ya, kayak dari Sabang sampai Merauke lah, alhamdulillah. Dan mereka juga merasa jadi nggak sendiri gitu berjuang di sini, karena kan kayak ada yang leader yang di Pontianak tuh, aduh nggak disupport sama agensinya, terus di sana juga market seperti ini gitu kan, nggak ada komunitas yang untuk saling berbagi. Nah dengan adanya kajian Legacy Syariah ini, alhamdulillah mereka sedikit banyaknya menjadi tersemangati gitu, karena kita selain untuk spiritualnya juga kita undang leader-leader syariah yang berprestasi. Ternyata mereka punya pandangan, oh ternyata banyak juga yang muslim yang berprestasi ya. Kalau mereka bisa, kenapa kita juga nggak bisa gitu kan. Nah, ya alhamdulillah sih jadi banyak yang semangat lagi gitu. Itu satu. Terus yang kedua, di tim kita itu kita bikin ada namanya Akademi Syariah gitu ya. Jadi kita tuh kemarin tuh kepengen ada satu
untuk rangkaian bisnisnya, orang untuk memperkenalkan bisnis kita. Mulai dari awalnya tuh seperti apa. Tadinya kita trial and error, kita pertamanya 9 hari tuh teman-teman tiap hari gitu ya. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 9 malam gitu kan tiap hari. Gitu. Sampai akhirnya 5 hari, jadi sekarang cuma 3 hari kayak gitu. Jadi kita rekrut partner-partner yang baru, terus perkenalkan bisnis di sini seperti apa kayak gitu. Terus sekarang baru 3 minggu ini kita ngadain bagja namanya. Jadi kita kumpulin di satu rekening gitu ya untuk yang mau bersedekah gitu. Jadi tiap hari Jumat kita bagiin nasi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ikut bersedekah juga, nanti setiap hari Jumat kita bagi-bagiin tuh kan. Betul-betul sangat mengharukan ya. Jadi pas Jumat kemarin kita bagiin juga, orang tuh sampai berebut gitu. Dan ternyata nasi kotak yang kita bagi itu mungkin masih kurang banyak gitu teman-teman ya. Dari satu kresek itu mereka sampai rebutan, asli sampai rebutan. Ya sedih sih ngelihatnya gitu. Ya sementara itu sih ya yang lagi kita kerjain ini bareng-bareng gitu ya. Lanjut ke Tarati, boleh Teh? Ya. Sebenarnya kita mulai itu ya, mulai beberapa acara yang kita bikin itu dulu sejak mulai pandemik, kita berlima, aku, Tewini, Rehan, Benny, Devi, itu kita setiap Jumat habis sholat subuh kita selalu meeting. Habis sholat subuh gitu ya, Jumat kita udah meeting tuh, kita namanya tuh kongkorongok. Yuk guys, besok kita kongkorongok gitu ya. Jadi jam 5:15 itu kita udah on ya, kita udah ngobrol apa yang perlu kita bikin di saat kondisi kayak gini gitu ya. Tadinya kita hanya memikirkan grup kita aja, bahkan nggak mikirin apa buat agensi atau apa, nggak kepikiran gitu ya. Kita bikin aja. Ya boleh dibilang yang kita rasa waktu itu ya bersyukurnya secara spiritual gitu ya, secara spiritual kita berlima nih kita merasa ada peningkatan gitu. Jadi kita butuh figur-figur orang yang sama, berarti kan sama kita, yang sama-sama berjuang di Prudential Syariah. Nah seperti apa sih gitu? Kenapa? Karena kita kan nggak bisa paksain agency atau legacy selalu undang orang-orang yang syariah, kan nggak mungkin gitu ya. Nah karena merasa kurang terakomodir dengan itu, ya nggak apa-apa, it's okay sih, tapi kita bikin gitu. Nah tadinya kita bikin grup kita doang, ya karena kita punya moncong ibaratnya ya, kalau di grup kita itu Parehan ya, dia itu kan relasi prudensialnya guys, itu di luar dugaan. Jadi kalau kita bikin event apa, saya yang tukang apa, nah itu banyak yang ikutan, banyak yang pengen artis nih Parehani ya Allah subhanallah. Jadi event yang kita bikin apa tuh orang-orang pengen pada ikutan gitu. Nah jadi awalnya Bandung Raya ikutan, kemudian Jawa Barat, Cianjur, Sukabumi gitu ya. Terus karena speakernya awal-awal itu seringnya Pak Gusnul, Bu Bilkis, akhirnya Jakarta ikutan. Ya flyer tuh udah menyebarnya, kita nggak tahu kemana betul-betul ya, kekuatan jempol itu kita nggak tahu sejauh mana gitu. Sampai yang lucunya nih ya, ada orang nggak tahu dari belahan Indonesia mana ya, dia japri Tewini gitu ya, Teh barangkali mau ikutan acara ini, dia kasih Tewini flyernya, eta flyer nyen salaki urang. Padahal gitu ya, sampai sebegitunya gitu. Oh ya, ini ikutan ini acara bagus nih, Legacy Syariah, sidik urang gitu nya, anu ngayakeun acara eta teh lucu gitu guys. Nah jadi kita bikin itu ternyata benar buat agensi-agensi di daerah gitu ya, yang apa namanya, yang sama, apalagi itu banget tidak terakomodir gitu ya, apa yang dia harapkan dari agensinya untuk bisnis Prudential Syariah, yang dia pengen fokus di situ. Dengan adanya acara yang kita bikin ini, mereka sangat merasa terbantu, dan kita bersyukur sih. Jadi saya berpegang pada hadis, barang siapa menunjukkan jalan menuju ilmu, Allah akan menunjukkan jalan buat dia menuju surga. Nah itu buat saya jadi pegangan banget kita ngadain acara ini gitu. Nah sempat kita udah dapat support dari ustadz-ustadz yang tentunya yang pro ya sama asuransi gitu ya. Sempat pada hari itu kemarin, aduh geus lah mau diayakeun deui. Wah itu ya, saya sama Benny, aduh ayo ingat dong misi kita kan ini bukan cuma bisnis, bukan cuma dunia, tapi juga
akhirat gitu. Jadi bisa dibilang kita itu memang udah 60% lah ya, udah buat akhirat sih yang dipikirinnya gitu. Nah, itu masih berjalan sampai saat ini alhamdulillah. Terus kita tambah lagi nih kegiatan kita dengan bagja tadi yang Teh ini bilang. Jadi kan kalau di Islam tuh ya sangat ini banget tuh sedekah subuh. Nah, kita mau akomodir sedekah subuh ini yang walaupun cuma 10.000, 20.000, yuk kita tampung gitu ya. Nanti Devi yang nampungnya. Nah, setiap Kamis malam kita hitung ada berapa, Jumatnya kita bagikan. Dan kerasanya tuh benar pas kita ngebagiin nasi kotak itu dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi masyarakat Kota Bandung aja sekarang yang kita di mana melihat sendiri keadaannya, ngebagiin betapa satu kotak itu ya pas nyampe ke tangan dia itu muka dia dari kayaknya aduh poyerek makanannya, terus tiba-tiba dapat satu kotak nasi langsung sumringah itu, wah itu amazing sih menurut saya ya pas ngelihat itu. Nah ini Bagja ini baru berjalan 1 bulan kemarin, itu yang lagi kita jalanin sekarang. Sama akademi masih berjalan, akademi ini yang betul-betul bisnisnya kita nih, kita tetap harus mikirin perut kita gitu ya, komisi apa segala macam apa, nah di akademi ini, dan ini masih berjalan dan terus kita benahi agar lebih baik lagi, bagaimana sih, seperti itu Om Abai. Oke, ternyata misinya besar banget ya, dalam gitu kan ya, bicara tentang hal itu. Nah, dari 2 hal tadi kan Abai dengar tadi ada apa kurs, ada juga tentang akademik gitu kan ya. Nah, kenapa sih mau repot-repot ngerjain akademik sama kurs gitu? Padahal kan nggak dilakuin juga kan nggak masalah gitu. Coba boleh dong ceritain sama kita kenapa harus repot-repot? Teh Rati, boleh Teh Rati. Oh ya, kenapa mau repot-repot gitu ya? Jadi ibaratnya uruskeun we lah, dapur sendiri juga masih pusing ibaratnya ya, rumah tangga sendiri, kerjaan sendiri juga masih pusing, ya itu tadi, kalau saya berpegangnya pada itu, kalau kita mudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan dimudahkan gitu, sesederhana itu gitu ya. Jadi maksudnya kita nggak tahu gitu ya, orang punya masalah apa gitu, siapa tahu dengan apa yang kita bikin ini jadi satu jalan buat dia ya, Pulse ini akademi ini gitu ya. Tapi kita juga kalau akademi kita tidak buat kita aja, buat semua legacy sih boleh gitu ya. Beberapa kemarin dari legacy juga banyak yang ikutan akademi syariah. Nah, sebenarnya tujuannya betul buat grup kita, buat saya direct juga ya, masih PR banget gitu ya. Tapi sambil itu berjalan, nah kenapa enggak kalau kita juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kalau dibilang kondisi saya di awal sama sekarang itu memang sudah berbeda kan kita ya. Mungkin kita nggak terlalu pusing lagi urusan perut gitu. Tetapi kita menyiapkan, menjadi wasilah gitu ya, memfasilitasi orang-orang yang mungkin lagi bingung nih, lagi nyari jalan nih ya buat memulai ini dari mana. Jadi akademi ini setahap lebih inilah, kan Fast Start tuh kan resmi banget ya, Fast Start tuh bisnis banget lah gitu ya. Nah, akademi ini karena dia juga online jadi lebih santai. Jadi orang lebih nangkep ini bisnisnya apa. Dan kebetulan kita bikin pas pandemik gitu ya. Dan akademi ini yang bawain cuma satu ya, kita harapkan ini selamanya itu yang bawain Rehan doang. Jadi saya sama Benny itu cuma MC, kita sama Mbak Ida ya, kita ganti-gantian gitu. Speakernya cuma satu guys, the one and only Rehan ya. Nah itu ya itu dia bisa bawain itu dengan baik sih menurut saya. Tapi kita tidak terlalu mikirkan hasilnya seperti apa. Ini bagian dari ikhtiar kita. Ibarat kalau kata Kasama ya, kita masih di bawah permukaan yang kita lakukan, entahlah kapan hasilnya. Yang penting kita melakukan semaksimal yang kita bisa gitu ya. Ini ikhtiar kita gitu. Seperti itu. Jadi mungkin Om Abai karena kita udah terbebas dari urusan pribadi kita, saatnya nih kita mikirin buat khairunas anfa'uhum linas gitu. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat banyak orang, itu sih Om Abai. Wow, keren ya Teh. Nah, kalau Teh ini gimana Teh ngeliatnya Teh, bahwa kenapa sih harus repot gitu Teh? Kenapa harus repot-repot gitu ya, harus mikirin, terus suami saya jadinya bikin flyer terus gitu ya.
Ya sebetulnya sama sih dengan Unirati ya, balik lagi kita itu tujuan hidup di sini kan bukan hanya untuk diri pribadi ya, tapi lebih untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di bidang kita ini apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya untuk bisa lebih bermanfaat ya. Salah satunya yang mungkin ya sekarang yang kita sedang lakuin ini gitu kan. Dan saya yakin gitu ketika kita melakukan suatu kebaikan buat orang lain, kebaikan itu akan balik lagi sama diri kita gitu, entah dalam bentuk apa dan kapan gitu. Dan itu yang walaupun mungkin sekarang hasilnya belum kelihatan gitu ya, kayak misalkan kayak habis waktu apa segala macam, tapi saya yakin ketika kita berbuat baik sama orang lain, kebaikan itu akan balik sama kita, karena di sini kita itu dalam dunia kuantum itu kan satu sama dan terhubung satu sama lain begitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu hal yang baik, akan baik juga baliknya ke kita, dan begitu pula kalau misalkan kita melakukan hal yang buruk itu juga yang akan kembali sama kita. Dan kenapa sih kalau misalkan kita udah berada di komunitas yang bagus gitu ya, berada di lingkungan yang bagus, kenapa kita nggak bagiin ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga dengan kita gitu. Dan bahagianya beda gitu ya ketika kita mencapai sesuatu hanya untuk pribadi kita sendiri gitu ya, dengan kita membagikan sesuatu hal yang bagus sama orang lain dan mereka merasakan manfaatnya, itu suatu kepuasan tersendiri gitu ya buat kita gitu. Itu sih Om Abai. Oke, jadi ada hal besar yang dilihat ya, bukan hanya tentang untuk kita sendiri, tapi lebih ke orang banyak gitu kan. Itu kata Pak Ante legacy banget tuh katanya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini boleh dua-duanya jawab, Terati sama Tewini. Nah, dalam prosesnya kan pasti mungkin nggak selalu mulus ya dalam prosesnya. Ada dia hambatan beginilah begitu, kata Terati tadi. Aduh, Rehan sempat mau ya udahlah nggak akan adain lagi gitu kan ya. Nah, Terati sama Tewini itu ngelihat itu adalah satu prosesnya atau satu delay-nya? Boleh dong ceritain dari Terati, boleh Teh? Ya, kalau Pak Rehan mah ngerasain itu tuh baru kemarin-kemarin ini sih, waktu siapa itu ya? Ada speaker lah gitu yang sempat menggoyahkan gitu ya dengan dia, aduh dia mikirin dunia doang nih gitu ya. Pundung. Windu. Oh, Pak Windu ya, terakhir kemarin kita undang Pak Windu gitu ya, tapi ya semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Oh, kita lihat apa yang dilakukan Pak Windu ya, karena saya ada di Legacy gitu, jadi saya melihat Pak Windu seorang G-owner ya berbeda sih value-nya sama kita gitu ya. Kita punya 6 itu gitu ya. Nah, kalau yang kemarin saya sampaikan, yang disampaikan Kang Windu kemarin betul-betul ya bisnis, financial, apalah, terus spiritual gitu. Tapi sisi yang lainnya yang kita punya 6 itu sepertinya belum kelihatan gitu ya. Nah, ayo prestasi gitu ya. Nah, saya nggak tahu sih, mungkin itu cuma bercandaannya Pak Rehan doang sama saya sama Beni gitu ya. Jadi udah Benti udahlah kita gitu ya, itu bercanda sih kayaknya baik. Tapi dari pertama ya, kita ada kendala nggak dengan apa yang kita bikin. Kendala kita, kalau saya ya karena ini online sih ya, jadi nggak begitu merasa ada kendala sih gitu. Saya on screen aja, kendala saya tuh nggak screen gitu ya di rumah, huru hara biasalah anak itu doang sih. Cuma kalau sempat merasa sih apa yang kita kerjain ini dampaknya buat kita pribadi yang selain bisnis ya gede banget, tapi buat bisnis nih belum kelihatan nih gitu. Saya juga sempat ragu sih di situ gitu. Balik lagi ya, ya janji Allah itu kan nggak pernah bohong lah ya. Kalau kita sediakan majelis ilmu, kita mudahkan urusan orang lain, ya rezeki itu bukannya berupa uang sih gitu ya, bisa berupa tim yang solid, bisa berupa orang-orang yang sekeliling kita siap mensupport kita, itu juga udah rezeki. Nah, so far saya rasain secara produksi belum signifikan ya, tapi saya merasa makin tentram gitu dengan jalan yang lagi kita kegiatan yang kita jalanin ini gitu ya, lebih tadi seperti Beni bilang, Pak Andre bilang kemarin, pain with purpose gitu.
Nah, karena kita tahu purpose-nya apa, jadi kendala atau pain yang dirasain hari-hari itu ya nggak begitu kerasa sih gitu. Kalau saya hanya dibagi waktu dengan urusan rumah aja karena itu mah cincai lah ya, bukan bukan masalah juga sih sebenarnya gitu. Sama palingan speaker karena memang sosok speaker muslim yang berprestasi itu karena kita memang menghususkan itu gitu ya. Jadi memang kita masih harus lebih kenal lagi banyak sih ya, Pak Rehan, itu tugas Anda. Ya. Nah, jadi kita PR buat menghadirkan lagi orang-orang yang lebih lebih ini lagi lah, lebih lebih baik, lebih memberikan dampak buat banyak orang sih gitu. Oke, dilanjut Teh Winnie, silahkan deh. Ya, kalau menurut saya sih sama ya, sependapat. Kalau kita tuh sekarang lagi menjalani prosesnya gitu. Jadi kayak misalkan ada kendala-kendala kecil sih, ya udah nggak pengaruh sih, karena kita udah tahu apa yang kita tuju gitu. Jadi ya udah kita benar kata Ratis ya, maksudnya ada kondisi kayak gimana pun hati itu jadi jauh lebih tenang gitu, karena kita tahu ini tujuannya tuh buat bantu orang gitu kan, buat sama-sama maju gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kendala sedikit-sedikit sih ya nggak diambil pusing juga sih. Jadi ya udah, ini sih jalanin aja prosesnya gitu. Ya. Apa yang kita jalanin ini ya Om Abai, kan dulu kita kenal istilah di Legacy bantu orang itu buat prospek ya. Nah, ini yang kita jalanin sekarang, makna bantu orang tuh jadi lebih luas Om Abai. Kalau dulu kita pakai bantu orang itu hanya buat prospek, sekarang tuh benar-benar bantu orang. Bahkan event-event yang kita bikin itu membantu orang jadi tersemangati, membantu orang jadi, oh ada ya orang yang promosinya dari awal join beberapa tahun. Nah, itu kan termotivasi, tersemangati, itu juga kan ya invisible ya, kita juga nggak kenal dia di mana, tapi kan Allah mencatat itu semua lah, si ini loh terbantu, si ini loh, kan malaikat catat ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi menjadi ya gitu, menjadi kemudahan buat kita juga lah gitu. Ya Allah ngasih rezekinya, mudah-mudahan dari situ sih buat kita gitu. Jadi makna bantu orang yang mendasar tapi mendalam gitu kan Teh ya. Lebih luas bantu orangnya ini jadinya ya. Kalau dulu bantu orang buat Ya, prospek ya. doang nih gitu. Tapi sekarang kita karena speaker yang kita hadirkan bukan hanya bicara mindset, tapi lebih banyak bisa selling juga, bagaimana ketemu orang apa, kan berarti kan kita mewadahi ilmu dong buat orang, bener nggak? Nah itu makna bantu orangnya kan jadi lebih luas ya, kayak gitu. Ya, keren banget ya, keren ya. So, tadi kan dari 2 acara tadi ada kurs, ada akademi, itu pasti waktu dibuatnya itu pasti ada tujuannya, ada impiannya. Nah, boleh dong ceritain tentang impiannya, tentang kurs dan akademi itu. Boleh dari Teh Winnie deh, Teh Winnie dulu. Impiannya yang jelas sih, ya kita kepengen tim syariah kita jadi lebih besar gitu ya. Tim syariah kita jadi lebih besar, yang di Legacy juga jadi lebih besar gitu kan, dan bisa berdampaknya lebih luas lagi gitu. Itu sih, lebih ke sana. Oke. Lanjut ya, boleh? Beberapa orang menanyakan ini juga nih sama kita ya, atau sama saya juga, bahkan ada yang japri gitu ya. Mereka ikut kajian Legacy Syariah apa segala macam. Ini kapan nih agensi Legacy Syariah berdiri? Kita benar-benar ketawa gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nggak sedikit banyak yang nanyain itu. Kita udah siap nih join. Nah, ada orang-orang yang di agensinya udah sepertinya udah hidup segan mati tak mau gitu ya. Udah siap-siap nih Rehan mau jadi GA owner ini gitu ya. Dikiranya tuh seperti itu, padahal kita jauh, nggak ada kepikiran itu sama sekali gitu. Kita mau bikin agensi nggak maksudnya ngadain ini tuh bukan buat itu gitu, tapi benar-benar hanya awalnya kan kita hanya bikin buat tim kita aja gitu ya, membantu mereka, terus akhirnya meluas buat yang lain. Ya impian kita adalah tim kita sendiri bertumbuh gitu ya. Itu juga yang kemarin kita pengen dari Kang Hari, kita undang Kang Hari, bagaimana caranya omset kita meningkat. Yang diadain sama Legacy udah bagus buat support kita, tapi yang nggak salah kalau kita pengen cari ilmu lebih gitu ya. Nah,
bagaimana caranya omset bertambah, leader bertambah gitu ya. Kita punya visi nih 1000 leader 2030, itu dong visi kita, sama ini impian kita juga Ya. ke sana. Tapi karena kita fokus di syariah, kita pengen lebih banyak nih orang-orang syariahnya, Beni berikutnya gitu ya. Tapi lain Beni Nulobatanya. Maksudnya prestasinya, solehnya gitu ya, kayak Beni. Nah, kita pengen lebih banyak lagi melahirkan orang-orang yang mungkin masih bingung, pengen jalanin syariah gimana sih, ini boleh atau enggak. Masih banyak orang-orang yang berada di situ gitu loh. Nah, kita pengen menjadi kita pengen membuat growing nih, apalagi nanti syariah akan spin off gitu ya, katanya nggak tahu dalam waktu dekat ya, ada yang bilang 2024, ada yang bilang November ini gitu ya, whatever. Tapi kita pengen bisnis secara pribadinya nih, kita pengen kitanya nih yang Growing. yang bertumbuh, yang growing, leader lebih banyak. Tahun ini kita berlima punya target kita nambah 8 leader kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu aja sih Om Abai, nggak terlalu muluk-muluk pengen kayak gimana gitu, enggak gitu. Tapi berbaginya kita tetap, event kayak gini kita masih tetap bikin, karena sangat banyak orang-orang yang merindukan acara Legasi Syariah yang dulu kita bikin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sekarang sebulan sekali. Aduh, orang-orang udah pada nanyain Ya, kapan lagi kayak gitu. Jadi impian kita cuma itu, banyak orang yang termudahkan dengan apa yang kita bikin, tim kita growing lebih besar lagi, makin deket ke visi 1000 leader. Itu aja sih. Visi kita mah sama Legacy 1000 leader gitu. Keren ya. Kalau kata anak TikTok sekarang visi misi katanya. Gitu ya. Ini pitching. Oke, jadi keren ya. Pitching. Itu kalau menurut saya sendiri itu hal besar ya, karena memang mendasar tapi dihidupi itu penting, karena mungkin banyak orang paham tentang makna membantu orang, tapi baru memaknai tapi belum menghidupi. Jadi memang remind saya juga buat oh iya betul ya, bahwa dasarnya kita semua punya, tapi untuk menghidupi itu kita perlu belajar ya. Seru banget nih. So lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Banyak hal yang terjadi dalam prosesnya gitu kan ya, ada cerita ini atau terapi. Nah, boleh dong ceritain hal apa yang disyukuri dengan terjadinya hal-hal yang tadi Teh Rati sama Teh Lili ceritain. Boleh dong dari Teh Rati deh. Ya, banyak ya. Dimulai sejak pandemi itu kita meeting setiap Jumat subuh gitu ya. Kemudian kita bikin challenge tuh ya. Kita berlima nih ya. Bikin challenge apa gede-gede direct tiap bulan tuh. Jadi dari sejak pertama mulai challenge tahun lalu sampai sekarang itu pemenangnya the one and only Beni. Saya pernah ya. saking jarang ya, jadi dan aku nggak pernah pastinya gitu ya, mudah-mudahan nanti ya. Jadi kita tuh ada kontes makan-makan, makanya kan saya suka posting kita makan di mana itu dalam rangka kita mentraktir Beni. Aduh, dia itu paling nggak mau kalah, itu dia paling nggak mau tuh ya. Jadi pernah tuh ya, hampir saya mau menang di bulan apa itu ya, di bulan November apa 2020 apa Oktober gitu ya. Angkanya tuh nggak gede, cuma 35 juta IPI apa 40 juta kan direct gitu ya. Nah itu udah tanggal 30 pagi, akhir bulan tuh pagi, aduh nih udah nih bulan ini nih. Tapi kita masih pada berjuang kan. Nah udahlah Teh Winnie Rehan udah nggak ada, nih aku udah rek makan di mana, Rehan udah nanya gitu, saya mah mau ngabubur we, orang mah ngampar di mana lah, yang penting bareng-bareng sama kalian cie. Tahu-tahu guys, itu Beni sampai jam 11 malam berjuang itu satu case dia sama Pak Didi, dan shoot jam 12 malam terus bubar kabeh. Nek truk tak eta nu ngaranna nek truk tehnya. Nah, jadi tapi itu hal yang saya syukurin gitu ya, dengan ada kompetisi kita setiap bulan dan kondisinya saya nggak pernah menang, itu saya syukuri. Kenapa? Karena akhirnya tiap bulan itu kita harus ngumpul, kita makan-makan di satu tempat yang ditunjuk sama Beni Devi di mana. Habis itu kita jalan ke pondok mana, kita tunjuk satu tempat. Jadi selain kita makan-makan, bulan itu kita harus sedekah. Kita harus
charity kemana kita salurkan bulan itu dan kita berangkat bareng ke situ. Entah kita bawa beras, kita bawa mungkin 5 kilo telur, 10 kilo telur, berapa dus Indomie, pokoknya habis makan-makan kita harus langsung berangkat ke tempat charity-nya. Nah, selama ini itu berjalan, itu hal yang sangat saya syukurin, yang selama saya di Pru, sebelumnya kita belum pernah kan bikin event kayak gini, habis makan kita charity kemana. Dan saat, ya itulah benar ya, apa yang dirasain saat berbagi itu benar-benar merasa, aduh ternyata masih kurang nih yang kita bagiin pada saat kita ngebagiin itu, teman-teman. Jadi tadi kita ketawa-ketawa, kita makan, perut kenyang, habis itu kita ngelihat situasi tempat kita berbagi gitu ya, kita ngelihat muka anak-anak yatim piatu itu, para pejuang ini gitu ya, tahfiz Quran, ya kita senang sih gitu ya dengan adanya itu, hal yang paling sangat saya syukurin gitu. Selama kita ini ya bikin event-event apa gitu, itu buahnya sih. Satu lagi Tasin. Jadi kajian legacy syariah ini karena Bu Bilkis sering diundang jadi speaker, jadi lahirlah kegiatan Tasin. Tasin itu kegiatan mempelajari, memperdalam, dan memperindah bacaan Al-Quran ya. Dan itu nasional, tuh lintas agensi juga. Saya satu grup itu di dalamnya ada Sukabumi, Cianjur, Gorontalo gitu ya, Jakarta. Nah, itu kita belum pernah ketemu sama sekali ya, kecuali sama TRT gitu ya. Dari Jakarta, dari luar Pulau Jawa, kita belum pernah ketemu, tapi kita merasa punya bonding tersendiri gitu yang sangat seneng lah gitu ya, bahagia banget gitu rasanya gitu. Itu hal yang sangat saya syukurin, dan Tasin itu masih berjalan sampai sekarang, setiap hari Jumat jam 5:30 pagi. Nah, sampai jam 6:30 itu saya jadi rutin sih gitu ya, belajar Al-Qur'annya gitu. Itu sama banyak yang saya syukurin. Ya, disyukuri sama Teh Ratih ya. Kalau Teh ini gimana, apa hal yang disyukurinya Teh? Banyak banget, sampai nggak kehitung mungkin ya. Jadi selama pandemi ini saya sama Rehan itu jadi rutin tiap hari jalan pagi gitu ya. Nah, pada momen jalan pagi inilah otak kita jadi jauh lebih lancar, Om Abai. Jadi pada saat jalan pagi ini kita sering tukar pikiran, banyak ngobrol gitu ya. Jadi dan dari jalan pagi inilah banyak muncul ide-ide acara ini, apalagi yang bisa kita lakuin ya, apalagi yang bisa kita kasih ya, kayak gitu. Nah terus ya tadi tuh, jadi kita dengan tim juga, terutama Ratih, Beni, kita sering ini kan tiap hari Jumat subuh itu teleponan bareng gitu. Dari situ ide-ide yang kita pikirin, kita sharing sama mereka, kita diskusiin gitu kan. Jadi ngerasa makin dekat gitu ya. Dengan adanya COVID ini malah jadi makin dekat gitu sama tim, sama keluarga gitu ya. Bersyukur banget gitu. Jadi kita bekerja dari rumah gitu ya, tapi bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih besar mungkin daripada yang kemarin-kemarin ini kita lakuin gitu malah. Jadi sama keluarga juga ya, setiap hari interaksinya gitu ya, sama anak-anak gitu ya, sama orang tua gitu ya, malah jadi jauh lebih dekat gitu. Sama tim juga jadi bisa lebih sering telepon, lewat Zoom gitu ya. Mungkin kalau waktu offline tidak memungkinkan untuk kita terlalu sering ketemu gitu kan, karena karena perjalanan, jadwal segala macam. Tapi kalau lewat Zoom ini dengan adanya pandemi ini jadi lebih memudahkan kita. Jadi kita mau ketemu sama tim kita mau kapan aja, tinggal buka laptop, buka handphone gitu ya, udah langsung connect gitu. Jadi komunikasi jauh lebih lancar. Terus dari segi spiritual juga kita ngerasa ya insya Allah ada peningkatan gitu ya. Jadi kayak untuk pengajian kita bisa online juga, bahkan kemarin waktu di bulan Ramadan juga 10 hari terakhir itu bisa ikut Ustadz Nasrullah, dan itu sangat berpengaruh juga gitu ya. Dan tadi Ratih bilang juga kita bisa belajar tahsin, bahkan kalau saya dengan guru saya yang awal tuh tiap hari sekarang kita rutin gitu, tiap habis subuh kita rutin ngaji 1 juz gitu ya. Baru habis itu jalan pagi, baru habis itu telepon-telepon orang, aktivitas, bisnis segala macam. Jadi ngerasa dari yang 7 aspek kehidupan, roda kehidupan itu jadi ngerasa sedikit demi sedikit menjadi jauh lebih balance gitu ya, Om Abai. Jadi ya benar-benar sangat disyukurin gitu ya dengan apa yang sedang terjadi sekarang gitu ya. Jadi
walaupun ada masalah, ada rintangan, ada apapun, kerasanya sih hati jauh lebih tenang ya, jauh lebih tenang gitu ya. Dan mungkin secara tidak sadar hal-hal itu juga dirasakan sama lingkungan yang dekat gitu. Mungkin dari dulunya lebih temperamental, sekarang jadi jauh lebih sabar gitu ya. Jauh lebih dekat sama yang di atas, jauh lebih dekat sama komunikasi sama suami jauh lebih lancar gitu ya. Komunikasi sama tim jauh lebih lancar, sama anak-anak juga lebih dekat lagi. Ya, banyak banget sih yang disyukurin. Itu sih Om Melay. Wah, banyak banget ya disyukuri dari Teh Wini, dari Teh Hati gitu kan ya. Balik lagi itu tentang disyukuri itu sama apa ngasih insight juga buat saya bahwa iya ya segala hal perlu kita syukuri, dari bangun pagi ya, dari melakukan aktivitas, dari diberikan kesehatan, rezeki yang lainnya kita perlu kita syukuri. Jadi ngerimain lagi buat kita semua ya, betul, jangan lupa untuk bersyukur gitu kan ya. So lanjut nih ke pertanyaan pamungkas sebelum nanti dilanjut penutup sama Ko Victor dan lanjut breakout room. Nah, pertanyaan pamungkasnya nih, ada nggak pesan-pesan buat para partner, terutama yang masuk pool syariah atau yang mau masuk pool syariah? Pesan-pesannya gimana nih buat para partner? Dari Teh Rati, Teh. Ya. Ya betul tadi yang bersyukur ya, kalau hanya orang yang bersyukur ya yang terus apa maksudnya kan di Al-Qur'an juga jelas kalau kita bersyukur Allah akan tambah lagi gitu ya nikmat kita. Jadi bicara mengenai bersyukur itu memang bukan hanya uang gitu ya. Jadi tidak semuanya uang uang gitu, betul ya. Jadi kesulitan yang kita rasain ini nggak ada konflik sana sini juga itu suatu bentuk rezeki sih. Nah, pesan-pesan buat pesan-pesan kayak siapa? Enggak ini sih ya, maksudnya saya sendiri juga belum banyak gitu ya, belum banyak memberi contoh yang baik gitu ya. Saya punya Beni, malahan saya yang banyak belajar dari Beni gitu ya. Tapi saya hanya berusaha jujur gitu ya sama diri saya sendiri, nunjukin ya Teh Winnie atau Pak Victor lah tahu bahwa saya bukan pribadi yang nggak walk the talk. Jadi kalau saya sekiranya saya nggak bisa melakukan itu, saya nggak akan nyuruh orang itu gitu loh. Jadi nggak banyak omong lah tentang mengenai activity. Tapi saya sendiri dari dulu pribadi yang saya merasa nggak apa ya, masih seperti yang dulu sih gitu. Hanya kalau dulu bisa truk ke sana ke sini bantu orang, mungkin karena saya belum punya tanggung jawab yang lebih banyak. Sekarang kan lebih terbatas gitu ya, sejak punya anak 2 ini gitu. 3 lah ya, sama bapaknya itu juga anak ya. Nah, ya jalanin teman-teman prosesnya. Pada saat sekarang teman-teman masih jadi partner, itu adalah waktu-waktu yang dekat sama leader Anda itu ya, nikmati proses ini. Nanti ketika leader waktunya jadi lebih sedikit tuh sama orang tua kita itu. Jadi belajar ya pada saat sekarang. Karena nanti Anda akan disibukkan dengan ngurus anak Anda sendiri gitu. Jadi nikmatin proses itu. Terus nggak usah terlalu stres ya. Ketemu terlalu stres mikirin itu, jalanin aja. Yang punya me time tetap. Saya ini dari dulu sampai sekarang tetap suka drakor. Cuma atur aja waktunya, kapan saat Netflix, kapan saat drakor ya, sebut nama drakor apa saya masih tahu sampai sekarang gitu ya. Jadi nggak jangan sampai menjadikan itu sebuah kendala gitu ya. Tapi kita tahu skala prioritasnya. Jadi pesan buat saya, kalau teman-teman tahu karir di Pru ini, jenjang di Pru ini bisnisnya seperti apa, pain with purpose tadi ya, tahu purpose-nya apa, itu benar-benar hari-hari boring yang dilaluin itu, ditolak sana sini, di PHP-in sana sini sama calon rekrutan, sama calon nasabah, itu mah bukan apa-apalah. Dan kerjaan di tempat lain juga lebih parah dari ini loh teman-teman gitu. Jadi saya merasa saya sangat bersyukur ada di sini, melalui dari 2011 jadi agen sampai sekarang ini, bersyukur sih sekarang ada di level ini masih bertahan gitu, nggak kepikiran nyobain yang lain gitu ya. Hanya yang kepikiran itu hanya perbesar lagi kapasitas diri kita, perbesar lagi banyak yang difasilitasi sama kantor, ambil itu semua gitu ya, dengerin leadernya. Itu sih kalau saya Om Abai. Banyak-banyak.
Standar. Jangan lupa me time, guys. Gitu. Jangan lupa me time ya, drakor. Ya. Oke, lanjut ya, Lewin. Ya, kalau menurut saya mungkin ya banyak partner-partner di sini yang merasa, wah saya join pas masa pandemi nih, banyak sekali mungkin jauh lebih nggak gampang gitu untuk menjalaninya ketika kita dulu sebelum pandemi gitu ya. Tapi teman-teman jangan salah loh. Jadi pas kemarin ini tiba-tiba telepon Victor ya malam-malam gitu ya, telepon di grup cerita gitu ya. Kalau kakak iparnya itu mau buka cabang yang online, cabang jual kain online dan cari orang-orang yang yang ngelamar gitu kan, buka lamaran pekerjaan, dan ternyata ada salah satunya adalah lulusan dari Melbourne dan dia kerja di bandara gitu ya, jurusan IT apa gitu ya, saya lupa gitu ya. Cuman kebayang teman-teman, dia lulusan Melbourne ya, terus cum laude, terus biasa dibayar dolar, ngelamar di toko, jadi pegawai toko biasa. Dan tahun lalu itu pekerjaan terakhir itu jadi apa tuh yang bikin kopi itu apa namanya? Ya itu Barista. ya. Barista. Iya. Barista. Barista. Jadi tahun lalu tuh sempat jadi barista. Jadi bayangin teman-teman yang IQ-nya mungkin berapa gitu ya, dia pinter banget, lulusan luar negeri, biasa dibayar dolar gitu ya. Terus tiba-tiba jadi barista, terus sekarang ngelamar pekerjaan jadi pegawai toko. Sampai kakaknya Victor itu sampai bingung mau kasih gaji berapa ya ini. Ininya speknya tinggi banget orang ini kan. Ternyata ditawarin gaji 4 juta aja diambil, teman-teman. Artinya apa? Artinya orang-orang itu di luaran sana tuh nggak gampang juga cari kerja gitu. Kalian mau levelnya setinggi apapun, saat ini tuh nggak gampang cari kerja. Dan satu lagi Victor cerita, kalau sekarang ini yang orang-orang yang punya pabrik, pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha properti besar, mereka melirik apa sih? Melirik bisnis asuransi, teman-teman. Pada join jadi agen asuransi. Kenapa? Karena segede-gede apapun bisnis di luar sana, nggak gampang cari yang liquid uangnya, nggak gampang gitu. Sementara kita di bisnis prudensial ini gitu ya, kita setiap minggu loh masih dibayar. Hari ini teman-teman prospek, hari ini teman-teman closing, minggu depan hari Rabu teman-teman udah masuk komisi. Nggak kurang gampang apa gitu. Jadi bayangin di luaran sana tuh nggak gampang untuk cari kerja, untuk bisnis gitu ya. Untuk memulai bisnis yang simple pun nggak gampang, teman-teman. Jadi teman-teman yang udah join di sini, apalagi yang partner-partner yang baru, lihatlah ini suatu peluang yang sangat besar gitu ya. Peluang yang sangat besar, apalagi sekarang tuh teknologi sangat mendukung gitu ya. Kita bisa kerja di rumah gitu ya, sambil ngurus anak, sambil teman-teman ngapain, dan ilmu itu sangat melimpah, teman-teman. Training-training di Zoom yang harusnya orang-orang itu harus bayar berapa gitu ya, kita bisa free gitu ya. Bahkan yang dulu yang trainer-trainer yang secara offline bayarnya puluhan juta, sekarang bisa ratusan ribu teman-teman bayar tapi dapat ilmu yang sama. Ya, itu sih teman-teman. Jadi pesan saya buat partner-partner sama leader-leader di sini juga maksimalin. Pandemi ini bukan jadi penghalang kita, tapi justru malah jadi peluang buat kita semua buat jadi jauh lebih besar lagi sih. Ya, untuk di syariahnya sendiri, teman-teman yang mau join ke pools kita, boleh nanti hubungin aja kita. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kita bisa infoin. Itu aja sih. Pak Rehan siap bantu ya. Pak Rehan siap bantu. Korehan ya siap bantu ya. Oke, baik, siap dong buat Teh Winnie sama Teh Rati, teman-teman. Thank you Teh Rati, Teh Winnie, thank you. Mungkin kalau mau ada pertanyaan sebelum ke Victor, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan masih boleh. Nggak ada sepertinya. Di chat nggak ada, tadi saya cek nggak ada.
Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke Pak Victor. Silakan Pak Victor. Oke, thank you. Boleh dong buka speakernya semua, mikrofonnya, kita kasih applause bersama-sama. Sekali Winnie dan Ratih. Terima kasih. Ini luar biasa. Mantap. Thank you Mbak Winnie, Mbak Ratih. Terima kasih. Teh Winnie, Teh Ratih, thank you. Ini Bu Rati. Sami. Aku baru lihat Rehan di sudut kiri atas ya kalau di monitor gua. Ya, tapi bersyukur banget boleh dengerin Winnie dan Ratih. Ya, sekitar berapa lama lalu gue pernah bicara, gue bilang ke Winnie, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena di tim syariah saya liatin justru di tahun ketika COVID ini tim syariah kompak-kompaknya dan menurut gue Tuhan pakai mereka secara luar biasa ya, boleh jadi impact bukan cuman ada di legacy di skala daerah tapi benar-benar nasional. Nah, jadi gue percaya tuh ya setiap apa yang kita alami dalam hidup ya, baik itu masalah atau berkat, kalau kita punya respon yang benar, sebenarnya Tuhan itu selalu titipin sesuatu yang lebih besar dibanding masalah atau berkat itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat nih sekarang, semua orang kena COVID, semua orang banyak yang menyerah di industri insurance, tapi kalau kita belajar dari teman-teman yang syariah, ya teman-teman syariah punya respon yang berbeda. Ya, malah hari-hari ini Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk nguatin orang-orang. Padahal mungkin kalau kita bilang ya, apakah mereka terkena impact? Pasti mereka kena impact-nya. Tapi mereka punya respon yang menurut saya perlu kita pelajari hari ini. Saya belajar banyak ya dari Winnie, Rehan, Rati, Benny, Devi, dan semua teman-teman yang ada di Legacy Syariah untuk ya kita nggak boleh nih stop di diri kita aja di masalah yang kita hadapi. Tapi kita boleh cari nih apa sih sebenarnya yang Tuhan titipin di belakang ini semua. Ya, jadi kalau menyambung dari sharing Andre kemarin, pain with purpose, ya jadi dengan ada purpose, saya tahu mereka tahu hari ini mereka lagi membangun istana, mereka tahu hari ini mereka lagi bangun satu kerajaan yang besar, ya 1.000 leader yang boleh dititipin di Legacy Syariah. Ya, tapi mungkin hari ini yang mereka alamin baru rasa sakitnya aja, tapi karena mereka punya tujuan yang besar, mereka punya goal yang besar, saya percaya mereka akan kuat jalaninnya. Sekali lagi, thank you banget, very proud of you guys. Boleh sharing hari ini juga, saya thank you banget boleh dengar. Itu aja.